Terus tanda kurungnya kita samakan sama kurung sebelumnya, ada 4, tekan enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Wuri Istianto. Pada video kali ini kita akan belajar bareng tutorial Excel mengenai if. Langsung aja, yuk kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 contoh kasus. Masing-masing contoh kasus ini mempunyai penyelesaian yang berbeda-beda. Kita ke contoh kasus yang pertama. Di sini fungsi if ini akan menghasilkan nilai tertentu apabila true dan akan bernilai tertentu apabila false. Di sini ada nama, ada IPA, IPS, bahasa, nilai rata-rata. Di sini kita akan mengisi nilai ini ya. Di sini di kolom keterangan dengan kriteria ini siswa lulus apabila nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70 dan gagal apabila nilai rata-ratanya lebih kecil 70. Langsung saja sama dengan ketik if, kurung buka. Setelah kita ketik if, maka akan muncul di sini ya panduannya. Untuk logical testnya kita isi ini blok, nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 70. Value if true-nya kita ketik lulus. Untuk value if false-nya tuh gagal. Kita pastikan ya untuk menulis ini ya, teks ini kita menggunakan tanda petik 2 agar tidak ngeror. Selanjutnya enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Ini ya. Kita pastikan lagi kebenarannya. Di sini mengapa gagal? Karena nilainya 69. Ini 69 gagal. Ini juga gagal. Kita perlihatkan rumusnya. Di sini agar kita mau mengcopy rumus ya, biar tidak menjadi rumus, kita kasih tanda petik enter. Nih ya, rumusnya seperti ini. Cara membacanya yaitu jika sel di kolom F5 lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Dan sebaliknya gagal. Selanjutnya kita ke contoh kasus yang kedua. Ini if bertingkat ya. Kenapa if bertingkat? Karena nanti if-nya akan lebih dari 1. Sedangkan kalau ini untuk if yang sederhana ini, if-nya itu hanya 1. Di sini untuk tabelnya sama, cuma ada tambahan ini ya, kolom grade. Kita akan mengisi ini dengan kriteria seperti ini. Nilai rata-ratanya 81 sampai 100 itu A. Nilai rata-rata 61 sampai 80 itu B, dan seterusnya sampai E. Langsung aja caranya sama dengan if kita pilih nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 81, maka A. Di sini saya menggunakan versi Excel titik koma ya. Ada versi Excel lainnya yang hanya koma saja. Jadi disesuaikan aja dengan versi Excel-nya. If lagi jika lebih besar sama dengan 61, maka B. If lagi
Jika lebih besar sama dengan 41, maka C. If lagi lebih besar sama dengan 21, maka bernilai D, dan selain nilai ini, if yang sebelumnya akan bernilai E. Jadi untuk if yang terakhir kita tidak perlu mengisi ya, cukup ditulis E saja. Terus kita tanda kurungnya kita samakan sama kurung sebelumnya, ada 4, tekan enter, maka diperoleh nilai A. Kita tarik ke bawah, kita pastikan kebenarannya. Di sini diperoleh nilai D karena nilainya itu ini ya, 36,67 di antara nilai ini 21 sampai dengan 40. Nilai C ini 58. C ini ya benar ya. Saya perlihatkan rumusnya. Kita copy. Di sini rumusnya cukup panjang ya, jadi kita harus teliti. Di sini ada berapa if? 1, 2, 3, 4, ada 4 if ya, jadi ada if dengan 4 tingkat. Selanjutnya untuk contoh kasus yang terakhir, di sini kita akan mengisi ini ya, kolom jurusan berdasarkan kode. Kode ini ya. Jika 01 maka teknik industri, jika 02 itu akuntansi, dan seterusnya. Caranya sama, menggunakan rumus if, sama dengan if. Logical testnya itu yang ini ya, kodenya. Jika sel A40 itu sama dengan 01, maka nilainya teknik industri. If lagi sama dengan 02, maka akuntansi. If lagi sama dengan 03, maka teknik kimia. Untuk if yang terakhir kita tinggal ketik aja bahasa Indonesia, petik 2, kurung tutup. Kurung tutupnya sama jumlahnya, ada 3, terus enter, terus kita tarik bawah. Ini ada yang aneh ya, kenapa sama semua? Pasti ada yang keliru. Kita cek ininya ya, ininya enggak 1 ya, harusnya kan masuk 1 ya. Di sini ini pada kolom kode ini bukan angka ya, tapi ini teks berupa huruf ya. Ini teks. Jadi kita perlu perlakuan khusus ya. Di sini kita perlu tanda petik 2, 0. Jadi apabila ada yang berupa teks, kita harus menggunakan tanda petik 2. Setelah sudah semua, tekan enter. Kita tarik lagi. Ini ya udah ya. Kita cek lagi kebenarannya. Di sini teknik industri mengapa? Karena 01 teknik kimia, 03
Bahasa Indonesia 12. Oke, udah bener ya. Di sini apabila kita mempunyai kriteria atau syarat yang cukup banyak, kita bisa menggunakan selain if ya. Kita bisa menggunakan for loop atau lookup yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Nanti materi ini akan saya taruh di kolom deskripsi agar teman-teman bisa dicoba untuk latihan. Oke, demikian tutorial dari saya terkait fungsi if pada Excel. Apabila video ini bermanfaat, minta tolong tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.